Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Eka Sismati. Saya adalah fotografer roll-rollan yang motret di kampung-kampung. Kali ini saya akan membahas tentang berapa seharusnya fotografer pemula memberikan tarif untuk foto roll-rollan yang di kampung-kampung. Foto yang jobnya kebanyakan berasal dari perias dan motret di kampung-kampung, di rumah-rumah, di pelosok desa. Bukan di gedung, bukan di kota, bukan acara yang dikoordinir oleh I.O. atau wedding organizer. Saya akan bicara sejujur-jujurnya dari perspektif saya selama lebih dari 10 tahun motret di kota Pekalongan. Kalau ada perbedaan pendapat, atau kalau di kota lain ternyata ada perbedaan harga, saya tegaskan di sini bahwa ini hanya perspektif saya pribadi. Mungkin bahkan di kota Pekalongan sendiri pun ada yang harganya ternyata beda. Silakan saja, sekali lagi saya tegaskan ini adalah perspektif saya pribadi. Jadi tidak mewakili siapapun. Tidak ada senior junior. Yang ada adalah fotografer lama dan fotografer baru. Saya akan berbicara dalam perspektif itu. Fotografer lama yang motret di kampung-kampung dengan sistem roll-rollan biasanya memotret dengan kamera level entry. Kalau Canon misalnya 1000D, 1100D, 1200D, atau kamera-kamera yang selevel itu, yang harga secondnya sekarang mungkin sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Ada juga beberapa yang pakai level medium seperti misalnya 60D atau 50D kalau Canon. Kenapa? Karena harganya masih masuk. Jadi untuk roll-rollan yang kisaran harganya masih sekitar 300 sampai 350 ribu, harga kamera level entry itu masih masuk akal. Ibaratnya kita nggak motong bawang pakai samurai kan? Kalau kita mau motong bawang, ya pakai pisau dapur biasa. Akan lucu dan konyol ketika kita motong bawang, kita pakai samurai. Nah, saya akan kasih saran untuk para fotografer baru tentang berapa seharusnya ngasih harga ke konsumen atau dalam hal ini perias. Karena biasanya fotografer roll-rollan di kampung-kampung dijob oleh perias. Ini murni pengalaman saya sendiri selama motret roll-rollan di kampung-kampung. Roll-rollan ya, bukan paketan, bukan di gedung. Buat kamu fotografer pemula yang memulai dengan kamera level entry, misal kalau Canon 1000D atau 1100D, yang harga secondnya sekitar 2,5 juta atau di kisaran 5 juta ke bawah, kamu bisa memberikan tarif sekitar 300.000 sampai 350.000 per roll ke konsumen. Atau kalau ke perias minimal 250.000 kalau ke perias. Itu tanpa album magnetik atau album cover. Jadi cuma foto sebanyak 36 gambar yang dicetak 4R yang ditaruh di album plastik biasa. Album plastik, bukan album cover. Album covernya biasanya dihargai paling tidak 200.000 atau 250.000. Jadi kalau kamu pakai kamera level entry yang harganya di bawah 5 juta dan kamu motret sendirian satu fotografer di acara wedding, kamu bisa ngasih harga untuk 2 roll foto plus album magnetic cover sebesar 700.000. Satu rollnya 250.000, kalau 2 roll kan 500.000 plus album cover misalnya 200.000, itu harga paling murah. Jadi kamu bisa ngasih harga 700.000 ke perias. Itu untuk harga perias ya. Nah, karena sekarang kebanyakan sistemnya pakai album magnetik dan dipaketkan, kalau kamu mau memberikan paket wedding, kamu bisa mulai dari hitungan yang paling kecil, yaitu album magnetik yang isi 10 sheet, isinya adalah 2,5 roll, yaitu 90 gambar. Jadi kalau dihitung 2,5 roll itu, kamu bisa ngasih harga
825.000. 825.000 itu 250.000 per roll kali 2,5 ditambah album magnetik atau album cover 200.000. Jadi 2,5 roll itu 625 ditambah album magnetik 200.000, jadi 825.000. Itu harga yang paling murah ke perias. Kalau ke konsumen, kamu bisa kasih harga sekitar 1 juta ke atas. Itu kalau kamu motretnya pakai kamera level entry atau level medium yang harga secondnya di bawah 5 juta. Dan motretnya sendirian, satu fotografer. Nggak berdua, karena kalau 2 fotografer ongkosnya jadi nambah kan. Saya menegaskan ini karena kebanyakan fotografer baru motret dengan 2 fotografer yang dua-duanya megang kamera. Saya tahu ini mungkin diilhami dari YouTube atau Instagram atau fotografer senior yang biasanya motret dalam tim. Biasanya pakai seragam, biasanya motret pakai seragam, ada 2 fotografer dan 1 asisten. Tapi itu berlaku untuk foto paketan, bukan foto roll-rollan yang di kampung-kampung. Kami fotografer lama yang motret roll-rollan di kampung-kampung hanya berangkat 1 fotografer saja. Kenapa? Karena fotografer roll-rollan di kampung-kampung hanya butuh 72 sampai 80 gambar untuk foto 2 roll, untuk foto acara pagi dan acara siang. Kalau acaranya pagi, siang, malam hanya butuh 3 roll, artinya itu hanya 110 gambar, tidak lebih. Sisa gambarnya dihapus. 1 fotografer sudah lebih dari cukup. Ini berbeda dengan foto paketan yang pengambilan gambarnya sampai ratusan gambar dan semua file diberikan ke konsumen. Nah, sekarang bagaimana kalau fotografer baru makainya bukan kamera entry? Misalnya pakai kamera mirrorless yang teknologinya jauh lebih canggih dari kamera level entry semacam 1000D, yang fotografernya kadang berangkat 2 fotografer dengan 2 kamera dengan 2 lensa, 1 lensa wide, 1 lensa fix. Berapa seharusnya harganya kalau fotografer baru menggunakan kamera yang bukan level entry? Misalnya ada fotografer baru pakai kamera mirrorless, yang populer sekarang adalah Fujifilm, atau pakai kamera full frame, misalnya Sony A7, atau kamera yang seharga di atas 10 juta. Apalagi kalau fotografer baru itu misalnya pakai 2 kamera dengan 2 fotografer, 1 kamera untuk lensa wide dan 1 lagi kamera yang pakai lensa fix. Berapa seharusnya ngasih harga? Menurut saya seharusnya ngasih tarif lebih tinggi, sekitar 30 sampai 50% lebih tinggi. Jadi harusnya kalau kamu pakai kamera yang bukan level entry dan kamu berangkat dengan 2 fotografer, kamu akan ngasih tarif di kisaran minimal 1.100.000 untuk album magnetik atau album cover yang 10 sheet. Minimal segitu, harusnya lebih dari itu, apalagi kalau pakai 2 fotografer dan pakai 2 kamera. Makanya saya selalu menyarankan untuk fotografer pemula, beli saja kamera second yang harganya sekitar 5 juta. Saya selalu kalau ditanya akan menjawab beli saja Canon 1300D. Canon 1300D itu sudah paling maksimal menurut saya. Ada wifi-nya, lensanya banyak yang cocok. Itu sudah paling bagus menurut saya untuk fotografer pemula. Nah, itu pendapat saya. Sekian dulu, mungkin ada banyak ketidakcocokan atau ada banyak beda pendapat, silahkan. Sekali lagi itu hanya pendapat saya pribadi selama saya motret lebih dari 10 tahun di Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.